Ya, komentar netizen Vietnam setelah timnya digulung Timnas Indonesia U16. Sepak bola kami semakin membosankan. Terima kasih sudah bongkar aib. Ya, omongan jujur legenda Italia soal Timnas Indonesia patahkan pernyataan media negaranya sendiri. Katanya begini. Yang terakhir, pemain VTC Arhem Miliano Jonathan siap perkuat Timnas Indonesia setelah bertemu dengan staf ahli Kemenpora. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Netizen Vietnam geram dengan kekalahan telak tim U16 mereka dari Timnas Indonesia U16 pada perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 pesta gol ke gawang Vietnam pada perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan Solo pada Rabu 3 Juli sore. Indonesia memperebutkan tempat ketiga setelah kalah 3-5 dari Australia di semifinal. Tak ada kata menyerah bagi skuad Nova Arianto ini. Dava Zaidan, El Fikri dan kawan-kawan justru tampil luar biasa melawan Vietnam. Muhammad Zahabi Goli pada menit ke-45+1, Dava Zaidan menggandakan keunggulan Garuda Muda hanya berselang 5 menit saja. Babak kedua, Timnas Indonesia U16 tidak menurunkan tempo serangan, malah mereka makin menjadi-jadi membombardir gawang Vietnam. Daniel Alfredo membuat skor menjadi 3-0 pada menit ke-75. Goli semakin ngeri, ia pun mencetak gol keempat 5 menit kemudian dan Daniel menutup pesta gol Timnas Indonesia U16 menjadi 5-0. Yang disoroti netizen Vietnam adalah permainan tim mereka yang dianggap membosankan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, walau kalah skornya tidak telak. Ya, sepak bola Vietnam sekarang sangat membosankan. Tulis Nguyen Minh Tuan di laman Facebook Asian Football. Netizen yang lain memberikan selamat kepada Timnas Indonesia U16. Selamat Indonesia, masa depan cerah. Selamat temanku Indonesia, sudah bantu kami tunjukkan kelemahan sepak bola usia dini Vietnam. Tulis Hoi Huyun. Netizen Vietnam juga mengakui Indonesia punya pemain-pemain berbakat. Selamat Indonesia, anak-anak yang sangat berbakat dan punya masa depan cerah. Tulis Tie Tan Hai. Netizen yang lain mengungkit kemenangan Vietnam 15-0 atas Brunei Darussalam yang menyebut itu cuma kebetulan. Tim U16 membuktikan kemenangan 15-0 cuma eksiden, kata Trungfu. Ya, skuad asuhan Nova Arianto tampil garang ketika menang 5 gol tanpa balas atas Timnas Vietnam U16 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu 3 Juli sore tadi. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U16 menempati posisi ketiga Piala AFF U16 2024. Sementara itu, salah satu pemain legendaris Italia pernah berbicara jujur soal Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Siapa sangka omongan jujur dari legenda Italia tersebut secara tidak langsung juga mematahkan pernyataan media negaranya sendiri. Lantas, apa yang pernah disampaikan oleh legenda Italia tersebut soal Timnas Indonesia? Nah, beberapa waktu yang lalu salah satu media asal Italia, Gazzetta, memuat sebuah berita yang juga menyinggung Timnas Indonesia di dalamnya karena terkait dengan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, mengapa media Italia tersebut menyoroti persaingan di zona Asia? Ternyata salah satu pelatih negara yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia adalah sosok legenda Italia. Dia adalah Roberto Mancini yang kini menjadi pelatih Timnas Arab Saudi. Dia mengatakan, situasinya tidak akan lebih buruk lagi bagi Roberto Mancini, tulis media Italia seperti dilansir oleh TV One News. Media Italia tersebut menilai bahwa Timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini akan berhadapan dengan lawan yang sulit, yakni Jepang dan Australia. Arab Saudinya ya tergabung dalam grup tersulit setidaknya di atas kertas kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026 yang akan diadakan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tulis media itu lagi. Sementara itu media Italia itu juga menganggap Timnas Indonesia bukanlah lawan yang sulit, hanya sebagai pelengkap di grup C. China, Bahrain, dan Timnas Indonesia melengkapi grup C. Ya, tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah disampaikan oleh Roberto Mancini beberapa waktu yang lalu.
Saat itu Roberto Mancini menyaksikan secara langsung pertandingan timnas Indonesia U23 menghadapi Irak. Salah satu tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamidan pun mengunggah momennya bersama dengan Roberto Mancini yang ternyata memberikan komentar tentang timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang pemain Indonesia? Adakah yang menonjol dalam game ini menurut Anda? Tanya Hamdan Hamidan kepada Mancini. Lalu Roberto Mancini mengatakan, nomor 7, 10, 6, dan 23. Bolehkah kamu bantu saya menulis nama mereka? Ya, pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Nathan Choaon. Bahkan menurut Roberto Mancini, nama-nama pemain timnas Indonesia yang disebut tadi punya kemampuan yang cukup baik untuk bermain di Liga Italia. Berdasarkan pernyataan dari Roberto Mancini, tentunya timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa diremehkan begitu saja. Terutama kini, timnas Indonesia sudah diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas yang bahkan oleh Roberto Mancini sendiri disebut bisa bersaing di Liga Italia. Sementara itu, pemain VTC Arnhem keturunan Indonesia, Emiliano Jonathan, sedang berada di Indonesia meski tajuknya liburan ke Indonesia. Adakah peluang winger berusia 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora Hamdan Hamidan bertemu dengan Emiliano Jonathan dan keluarganya di Jakarta. Hamdan Hamidan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora untuk mengurusi pemain diaspora seperti Emiliano Jonathan. Senang bertemu Anda lagi, Mr. Jonathan dan keluarga. Nikmati liburan Anda, kata Hamdan Hamidan dalam story Instagramnya. Pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada tahun 2020, Emiliano sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie VTC Arnhem. Sejak 3 musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Dan terbaru atau musim kemarin, Emiliano Jonathan main sebanyak 6 kali. Ya, musim terbaiknya tersaji pada 2022-2023. Saat itu Emiliano Jonathan mencatatkan 12 kali laga bersama skuad VTC. Kalau di total dalam 3 musim terakhir, Emiliano Jonathan mengemas 19 laga Eredivisie. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Emiliano Jonathan dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk. Lini depan timnas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht oleh Romeni. Media Vietnam Sahadat VN kesal. Timnas Indonesia U16 membantai Timnas Vietnam U16 dengan skor 5-0 di perebutan posisi 3 Piala AFF U16 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Rabu sore tadi. Soha menilai hasil yang diterima Timnas Vietnam U16 tak pernah dibayangkan sebelumnya. Timnas Vietnam U16 datang ke Piala AFF U16 2024 dengan kepercayaan diri yang tinggi. Gelar juara mereka bidik setelah pada edisi sebelumnya di tahun 2022 finish sebagai runner-up grup. Ya, Vietnam U16 pun yakin bisa mengatasi Timnas Indonesia U16 di babak ini. Terus-menerus melakukan kesalahan, Timnas Vietnam U16 mengalami hasil yang luar biasa melawan Indonesia. Hasil ini jelas mengejutkan bagi sebagian besar supporter. Kekalahan menunjukkan para pemain muda di skuad asuhan Tran Minh Chien perlu meningkatkan kemampuan sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pungkas Soha.